Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya. Tetap jaga kesehatan ya. Cuaca sedang tidak mendukung atau sedang tidak bersahabat. Maka dari itu makan jangan telat, kemudian jaga kesehatan masing-masing. Tidur yang teratur, istirahat yang teratur. Paham? Oke, ketua kelas. Ya, Saidid, silakan pimpin doa. Duduk siap, gerak. Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Saidid. Sebelumnya saya akan absen dulu ya, satu persatu. Yang hadir angkat tangan. Aldo ada? Oke. Siti Nengsi? Hadir. Wahyu Odilia? Oke. Masuk semua berarti ya? Ya. 16 orang masuk semua, tidak ada yang tidak sakit? Tidak ada yang sakit, tidak ada yang tidak hadir ya. Oke. Ini pertemuan kedua ya. Sebelumnya di pertemuan pertama itu kita sudah membahas tentang pengertian filan ya, kemudian fungsi filan dan jenis-jenis filan ya. Ada yang masih ingat apa itu pengertian daripada filan? Ya. Odilia silakan. Filan adalah jaringan yang memiliki komputer dan berguna untuk saling berkomunikasi dalam poligrafis. Seolah-olah mereka adalah modulan dan berbagi domain broadcast juga komunikasi ulang. Oke, betul? Kasih applause dulu buat Odilia, silakan duduk. Kemudian setelah pengertian filan sudah, saya mau tahu fungsi filan itu apa aja? Ya, silakan Martin. Ada 4 Pak. Apa aja? Efisiensi perangkat. Terus yang kedua yang bisa menyatukan dan sekuler. Yang ketiga mempermudah administrasi. Dan yang keempat meningkatkan keamanan. Oke, betul? Oke, kasih tepuk tangan buat Martin. Berarti materi yang kemarin sudah ingat ya, maksudnya masih ingat materi yang pertemuan pertama kita pelajari. Oke. Ya, Intan, gimana? Apa sih perbedaannya LAN dengan VLAN? Perbedaan LAN dengan? VLAN. Oke, jadi perbedaan utamanya LAN antara LAN dengan VLAN itu, kalau LAN itu ya tetap dia satu topologi jaringan. Kalau LAN itu dia berada pada satu broadcast atau domain broadcast, satu pada domain broadcast gitu ya. Kemudian kalau VLAN itu setelah LAN divirtualisasi dia menjadi beberapa domain broadcast seperti itu. Jadi jaringannya sama aja lokal, maksudnya VLAN itu dia divirtualisasinya seperti itu. Ya Intan, paham? Oke. Ya, bisa kelihatan semuanya? Oke. Kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu konsep dan cara kerja VLAN ya, konsep dan cara kerja VLAN. Nah, di sini ada barcode ya yang bisa kalian scan dengan smartphone kalian. Apa sih isinya? Isinya itu adalah soal pretest. Ada 5 soal ya. Tujuannya untuk apa soal pretest? Untuk mengingat-ingat kembali materi-materi yang sebelumnya. Jadi sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya nih, yang berikutnya, yaitu konsep dan cara kerja VLAN, kalian diminta untuk mengingat-ingat kembali dalam bentuk catatan seperti itu, penugasan. Ya, silakan keluarkan smartphone-nya. Kalau yang belakang nggak nyampe, bisa maju ke depan buat scan-nya. Ya, scan aja.
Udah ada yang keluar? Oke, udah. Ada berapa soal? 5 soal ya. Oke, ada yang masih belum masuk? Belum, oke. Kita tunggu yang lain baru kita mulai. Kalau nggak nyampe nggak apa-apa, maju ke depan buat scan-nya. Sudah? Kenapa, ada masalah? Siapa yang belum bisa? Kenapa? Skip aja advertise-nya. Oke. Udah masuk semua ya? Oke. Kalau sudah silahkan kerjakan, saya kasih waktu 5 menit. Ya. 5 menit untuk mengerjakan. Waktunya 2 menit lagi. Baru 2 responden yang 3 nih yang masuk jawabannya. 5. Oke. Sambil menunggu yang lain, saya akan menjelaskan apa sih manfaat VLAN ya dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya manfaat ketika misalnya sebuah perusahaan atau yang lain-lain gitu ya dalam kehidupan sehari-hari, itu VLAN itu bisa bermanfaat gitu. Nah, manfaatnya ya, jaringan VLAN ini memudahkan kalian sebagai administrator untuk mengelola sebuah jaringan itu yang ada di perusahaan itu. Misalnya di perusahaan itu dengan jarak ruangan yang jauh begitu ya, kalian bentuk sebuah jaringan VLAN. Tentunya ketika misalnya ada masalah pada jaringan di gedung B, kalian tidak perlu langsung ke sana. Slide berikutnya ini tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang akan kalian pelajari pada pertemuan hari ini. Ya, untuk KD-nya atau kompetensi dasarnya yang 3.1 itu mengevaluasi VLAN pada jaringan. Ya. Untuk IPK-nya, indikator pencapaian kompetensinya itu 3.1.1 yaitu menguraikan konsep VLAN. Menguraikan konsep VLAN. Jadi di pelajaran hari ini, pertemuan hari ini kalian akan mempelajari yang pertama itu konsep VLAN-nya. Kemudian yang kedua menetapkan cara kerja VLAN. Jadi ada konsep dan cara kerja VLAN ya untuk pertemuan hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama setelah menyaksikan tayangan video, nanti saya putar videonya, peserta didik mampu menguraikan konsep VLAN dengan baik. Ya, yang kedua setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu menetapkan cara kerja VLAN dengan benar. Jadi kalian diharapkan dalam pembelajaran hari ini yaitu mampu menguraikan konsep VLAN dengan baik. Apa sih konsep VLAN itu? VLAN itu seperti apa gitu. Kemudian yang kedua, mampu menetapkan cara kerja VLAN. Nah, maksudnya menetapkan di sini adalah mampu juga kalian menguraikan, menjelaskan bagaimana cara kerja VLAN itu sendiri. Tuh. Oke. Untuk langkah-langkah pembelajaran di sini yang pertama ada konsep VLAN, yang kedua cara kerja VLAN, yang ketiga membuat laporan, dan yang keempat presentasi. Jadi yang pertama itu konsep VLAN, kalian akan mempelajari bagaimana konsep VLAN, kemudian cara kerjanya seperti apa, dan yang ketiga membuat laporan. Nah, membuat laporan ini kalian membuat dalam bentuk PowerPoint ya, dalam bentuk PowerPoint nanti yang isinya kalian buat sebuah topologi VLAN, kemudian dijelaskan. Ya, nanti dipresentasikan ke depan kelompoknya, nanti saya bagi kelompok setelah ini. Setelah membuat topologi, kalian jelaskan bagaimana cara kerja VLAN sesuai yang kalian buat dengan topologinya. Paham? Paham ya? Oke. Masih pada segar kan? Oke, jangan ngantuk dong. Udah pada makan belum? Ya. Oke, ditahan ya. Kalian akan menyaksikan sebuah tayangan video tentang konsep VLAN itu seperti apa. Nah, saya minta kalian simak ya dan catat
Jadi konsep VLAN itu seperti apa? Ya, saya minta catat ya, buku tulisnya dikeluarkan. Sudah? Simak ya. Catat jangan lupa. Apa itu VLAN? VLAN atau virtual LAN merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk memecah wilayah broadcast dalam sebuah perangkat switch. Pada dasarnya semua port switch akan digabungkan dalam satu wilayah broadcast yang sama. Jadi, apabila ada salah satu komputer yang mengirimkan data secara broadcast, maka data tersebut akan diteruskan ke semua port yang digunakan oleh komputer pengirim untuk mengirimkan data broadcast tadi. Baik, silakan perhatikan gambar ilustrasi berikut. Oke, sebentar. Di sini ada topologi ya yang sudah dibuat dengan satu suite dengan beberapa klien. Ini sebelum menggunakan VLAN. Ya, jadi nanti kalian akan tahu bagaimana perbedaannya ketika sebuah jaringan LAN sebelum dan sesudah menggunakan VLAN. Oke. Maka akan diterima oleh semua klien yang berada pada jaringan tersebut. Selanjutnya, perhatikan gambar ilustrasi berikut. Apabila dengan menggunakan VLAN, Oke, sudah dicatat? Oke, coba saya menjelaskan kembali ya kalau videonya terlalu kecepatan tadi. Nah ini sebentar. Nah untuk gambar yang pertama ini ya di dalam video tadi itu bagaimana sebuah jaringan LAN ketika sebelum menggunakan VLAN. Ya, dilihat di situ ada beberapa data yang dikirimkan ke setiap klien. Artinya, ketika jaringan LAN sebelum menggunakan VLAN atau divirtualisasi, ya, ketika mengirimkan data maka akan diterima semua klien. Ya, data itu akan mengirimkan ke setiap klien karena tadi VLAN sendiri itu memiliki hanya satu broadcast atau domain broadcast. Ya, sedangkan untuk yang sudah menggunakan VLAN ya di sini ya ketika sudah menggunakan VLAN, nah ketika sudah menggunakan VLAN tidak semua data atau tidak semua klien itu menerima data ketika mengirimkan, hanya hanya klien dengan tujuannya saja. Maksudnya ketika sudah ditentukan ke dalam satu VLAN, ya udah si klien itu aja yang akan menerima walaupun di dalam satu jaringan yang sama gitu. Nah misalnya klien satu di wilayah broadcast A itu mengirim data ke klien nomor 2 ya karena di dalam satu broadcast yang sama ya di wilayah broadcast A ya. Kemudian yang klien 3 dan klien 4 itu mengirimkan data karena di satu wilayah yang sama yaitu broadcast B. Nah wilayah broadcast sama dengan VLAN ID. Ya, jadi di sini bisa kita lihat ketika sudah menggunakan jaringan VLAN ada dua jaringan ada dua wilayah broadcast. Ada wilayah broadcast A atau VLAN ID A dan wilayah broadcast B. Jadi walaupun di dalam satu jaringan ketika mengirimkan data itu tidak akan semuanya menerima. Gitu. Jadi sesuai dengan tujuan atau sesuai dengan wilayah broadcastnya saja.
Intinya seperti itu. Ya, paham? Udah pada dicatat? Oke. Saya mau tanya ke siapa nih? Ya, tentang pemahamannya konsep VLAN. Siapa yang bisa mau menjelaskan atau saya tunjuk? Oke, Maulana, silakan. Klien 1 mengirimkan data, maka akan diterima semua klien yang terhubung ke dalam jaringan itu karena tidak menggunakan VLAN. Oke. Terus? Dah. Oke, itu pemahaman kamu Maulana ya. Jadi sebuah jaringan LAN yang belum menggunakan jaringan VLAN atau sebelum divirtualisasi. Masuk ke yang kedua yaitu cara kerja VLAN ya. VLAN yaitu model jaringan yang dikonfigurasi secara virtual tanpa dibatasi lokasi fisik peralatan ya. Kelihatan kan? Oke. Ya, di sini ada jaringan router ya, jaringan router, ada jaringan hub, ada jaringan switch dan jaringan VLAN ya. Jadi ketika mengirimkan data maka setiap PC klien ya, yang kelima PC klien ini akan menerima data yang dikirimkan ya. Begitu juga dengan jaringan hub, sama ketika misalnya kalian menggunakan hub dari router kemudian ke hub untuk membagi ke setiap kliennya ya, tanpa menggunakan VLAN, maka ya sama tadi konsepnya. Cara kerjanya pun sama, data itu akan diterima ke setiap klien. Nah, kemudian ada yang ketiga jaringan switch, jaringan lokal menggunakan switch ya. Nah, jaringan sama juga dengan jaringan router dan jaringan hub ya, karena setiap klien yang terhubung itu ya masuk ke dalam broadcast yang sama atau domain broadcast yang sama gitu. Kita bandingkan dengan jaringan VLAN ya, di sini bisa dilihat walaupun sama saja perangkatnya menggunakan switch juga, namun setelah divirtualisasi jaringannya ya dari router kemudian ke switch. Nah, yang berbeda warna ini adalah VLAN ID-nya masing-masing. Jadi yang biru atau PC klien 1 itu satu broadcast atau satu domain broadcast dengan PC klien yang berapa? Yang keempat ya, makanya di sini bisa mengirimkan data dari klien 1 ke klien 4 karena satu domain broadcast yang sama. Nah, kemudian PC klien 2 itu sama dengan PC klien yang 4 ya. Jadi tentunya cara kerja VLAN ini ya tadi dengan beberapa manfaatnya, dengan beberapa kelebihannya gitu ya. Mampu memvirtualisasi sebuah jaringan LAN sehingga tidak merepotkan kalian ketika misalnya akan mengkonfigurasi sebuah jaringan itu atau jaringan LAN tersebut, seperti itu. Oke. Di sini ada contoh kasus ya. Contoh kasus yang saya buat di Cisco, program Cisco pakai tracer. Saya buat dua VLAN ID yang berbeda, ada hijau, ada kuning ya. Untuk yang hijau itu menggunakan IP address kelas A, kemudian untuk yang kuning menggunakan IP address kelas C ya, 192.168.10.1 itu kelas C. Oke. Ini topologi VLAN. Jadi kalau misalnya kalian tidak menggunakan VLAN, tentunya tidak bisa dibagi. Artinya ketika misalnya kalian membagi blok gitu ya, membagi grup, nah IP address-nya tidak bisa dibedakan seperti ini ketika tidak menggunakan VLAN gitu. Jadi kalau misalnya yang mau kelas C, satu jaringan LAN itu ya kelas C semua gitu kan. Kecuali kalian menggunakan atau kecuali kalian sudah memvirtualisasikannya atau menggunakan VLAN, maka bisa dibagi itu. Jadi yang grup A itu menggunakan kelas A, kemudian yang grup B menggunakan kelas atau IP address kelas C. Seperti itu. Oke. Sekarang dibuka laptopnya. Dibuka laptopnya. Kemudian sudah dinyalakan laptopnya. Langsung dibuka ininya ya. Cisco-nya. Oke, sekarang duduknya sama kelompoknya masing-masing. Yang di depan kelompok 1,
kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, sekarang bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya sudah? Sudah, Pak. Sudah kelompoknya masing-masing? Oke. Saya akan membagikan LKPD. Jadi LKPD itu lomba kerja peserta didik. Selain kalian akan membuat sebuah topologi dan menjelaskan bagaimana cara kerjanya, ya. Kemudian saya minta kalian juga mengisi atau mengerjakan di lembar LKPD ini, ya. Itu switch-nya pakai yang berapa, Pak? Disesuaikan aja dengan kebutuhan kliennya. Jadi kalian kamu menggunakan beberapa klien. Misalnya kalau di Cisco-nya itu yang 2950. Ya. Sambil mengerjakan tugas proyeknya, apa namanya? Sambil mengerjakan topologinya, kalian juga mengerjakan ya KPD-nya ya. Nanti satu orang aja mengerjakan, tapi berdiskusi hasilnya. Gitu. Sudah? Oke, balik lagi ke contoh kasusnya. Sudah dibuka Cisco-nya? Sudah dibuka Cisco-nya? Ini buat ya. Ya, Pak. Tapi untuk proyeknya diskusikan dengan kelompok kalian. Maksudnya membuatnya seperti apa gitu topologinya. Yang di depan ini adalah contohnya, ya. Yang di depan contohnya. Kalian buat topologinya dulu. Kemudian kalau sudah selesai, kalian buat laporannya dalam bentuk presentasi, ya. Jadi nanti dipresentasikan tuh apa namanya topologinya, dijelaskan oleh kalian. Oke, untuk waktunya, waktu pengerjaan saya kasih waktu 15 menit cukup? Oke, 15 menit nggak kurang nggak lebih ya. Kalian diizinkan untuk apa namanya mencari referensi dari internet kalau misalnya kalian bingungan gitu kan. Mau topologinya seperti apa, silahkan bisa dicari di internet. Kalau yang ada mau ditanyakan silahkan ya. Berarti ini udah dikasih yang kayak gini ya. Nah nanti hasilnya mau Rena sama kamu tentukan aja nanti ya, kalau misalnya mau maju pakai yang mana gitu. Yang penting kalian bisa mempertanggungjawabkan, artinya bisa menjelaskan ya. Oke. Ya. Nanti juga sama kamu diskusi ya, maksudnya tentukan yang mau dibuat presentasi yang mana. Ya Pak.
Oke, sudah. Sudah belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menghasilkan topologi jaringan dari kelompok 2, yaitu ini yang dikirim ke flashdisk Pak Arif. Seperti ini topologi dari kelompok 2. Perkenalan dulu dong. Jangan terlalu semangat ini. Perkenalan dulu ya ke Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang dan di sebelah saya lupa saya nama. Kami dari kelompok 2 Ini mempresentasikan topologi jaringan yang sudah kami buat. Yaitu seperti ini. Di sini saya menggunakan switch yang 54. Soalnya kepakai cuma 53 karena satunya dipakai router, jadi sisa 53 doang. Seperti itu. yang lain, jelaskan. Kita menggunakan 6 layar. Layar yang sebelah kiri itu menggunakan IP address kelas A. Layar yang sebelah kanan menggunakan IP address kelas C. Ada yang ingin selesainya? Oke. Izin bertanya, nama Magdalena dari kelompok 3. Di situ kan kalian pakai switch. Fungsi switch itu apa sih? Fungsi switch itu untuk membagikan kode-kode IP atau internet ke klien-klien yang sudah tersedia seperti itu. Terima kasih. Ya. Kasih tepuk tangan. Oke, sudah cukup? Kalau sudah, silakan ditutup. Sekian yang Sekian dari kami, bisa. kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah belajar bagaimana konsep pilan, kemudian kerja pilan ya. Kalau konsep pilan itu pilan memungkinkan komputer dan pengguna untuk berkomunikasi dalam satu lingkungan geografis ya, seolah-olah mereka ada dalam satu LAN. Dan berbagi domain broadcast juga multicast tunggal. Kemudian sudah kita juga mempelajari bagaimana cara kerja pilan ya. Pilan menghubungkan semua perangkat komputer dalam lebih dari satu LAN ya. Jadi pilan itu terdiri dari beberapa jaringan LAN ya. Kemudian pilan menyediakan akses tautan data ke semua host komputer yang terhubung ke switch dan diberi ID yang sama. Kemudian pilan membuat domain broadcastnya sendiri, memisahkan jaringan fisik yang ada menjadi beberapa jaringan logis. Seperti itu ya. Kesimpulan pertemuan kita pada hari ini ya, pertemuan kedua ya. Sebelum menutup pertemuan kita hari ini ya, kalau tadi dibuka dengan soal pretest, kemudian sekarang ditutup juga dengan soal post test ya. Silahkan HP-nya, smartphone-nya dibuka lagi, di scan lagi. Sudah? Kalau sudah langsung kerjakan ya. Oke. Tujuh. Oke, yang sudah 7 orang siapa aja? Oke, kalau sudah selesai dirapikan mejanya. Itu dikumpulkan. Sudah dikerjakan kan? Sudah, Pak. Oke. LKPD-nya? Yang sudah silakan merapikan mejanya. Kalau tadi kalian datang ke sini bersih labnya, berarti kalian meninggalkan harus dalam kondisi bersih.
Sudah. Oke, sudah 16. Terima kasih berarti sudah semuanya mengirimkan jawaban ya. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Silahkan ketua kelas mana? Saidit dipimpin doa. Duduk siap, gerak. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, anak? Alhamdulillah sehat ya. Oke, nggak ada yang tidak masuk? Masuk semua. Oke, saya minta ketua kelas Akram dipimpin doa. Duduk siap, gerak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saidit Akram sudah memimpin doa. Saya akan mengecek kehadirannya kalian. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Oke, ketua kelas masuk semua ya? Oke, 16 orang semuanya masuk. Nggak ada yang nggak masuk. Oke, saya isi dulu kehadirannya. Oke, kita jumpa ke pertemuan ketiga di mata pelajaran AIJ ya, administrasi infrastruktur jaringan ya. Pertemuan yang sebelumnya atau minggu lalu itu sudah kita membahas yang pertama konsep VLAN ya, kemudian cara kerja VLAN. Oke. Kita pertemuan hari ini akan mempelajari konfigurasi konfigurasi VLAN ya. Namun sebelum kita masuk ke materi, disiapkan smartphone-nya masing-masing, kemudian di scan barcode-nya ya. Seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, kita mengulas kembali. Tadi sudah saya bertanya dan Magdalena menjelaskan, kemudian Nengsi juga menjelaskan. Nah, selanjutnya dalam bentuk tulisan, kalian akan mengerjakan soal pretest sebelum masuk ke materi yang di hari ketiga ini. Oke, sudah di scan? Sudah keluar? Kalau sudah silahkan dikerjakan. Saya kasih waktu berapa? 5 menit cukup? Oke, 5 menit ya. 5 menit waktu kalian untuk mengerjakan soal pretest. Dipersilahkan. Oke, segera ya yang belum ya. Ya, jadi saya lanjutkan. Setelah kalian mengerjakan soal pretest, ya, saya akan menjelaskan apa namanya. Kalian sudah mempelajari apa itu VLAN, fungsinya, jenisnya apa saja, kemudian konsep dan cara kerja VLAN, ya. Pada pertemuan hari ini kalian akan mempelajari bagaimana mengkonfigurasi sebuah VLAN. Nah, saya ingatkan kembali bahwa manfaat VLAN itu ya, terlebih kalian TKJ ya,
kalian perlu mempelajari dan bisa menguasai ini gitu ya, bagaimana mengelola sebuah jaringan VLAN yang mana manfaatnya itu bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Misalnya misalnya di jaringan di lab ini ya, di lab ini sudah terbangun sebuah jaringan LAN itu ya, jaringan LAN. Kemudian di bawah lab ada apa? Musola ya kan. Nah misalnya sudah juga ada jaringan LAN-nya di musola ya. Kita tahu ada dua jaringan yang berbeda, jaringan LAN yang berbeda ya, di musola dan di lab ini ya. Nah kemudian bagaimana cara kita menghubungkan atau menyatukan, menggabungkan jaringan yang ada di lab ini dengan jaringan musola yang ada di bawah ya. Nah tentunya dengan menggunakan VLAN gitu ya. Kalau misalnya kita belum menggunakan VLAN ya, jaringan di lab ini dan jaringan yang di bawah masih berbeda kan, masih dua jaringan yang berbeda gitu, tidak bisa terhubung gitu ya. Nah kemudian digunakanlah VLAN untuk menghubungkan antara jaringan di lab ini kemudian jaringan yang ada di musola gitu ya. Nah yang mana ketika misalnya kalian sudah menghubungkan atau membangun sebuah jaringan VLAN ya dengan tempat yang berbeda gitu ya, ketika misalnya di bawah ada masalah pada misalnya ya pada PC klien yang ada di bawah misalnya gitu, atau ketika misalnya untuk menghubungkan ke WiFi terjadi masalah, nah kalian nggak perlu turun di bawah gitu karena semuanya sudah dikendalikan di sini gitu ya, di jaringan lab ini gitu, karena sudah terhubung ke jaringan VLAN seperti itu ya. Oke, kemudian ini untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ya. Jadi yang 4.1 itu mengkonfigurasi VLAN, kemudian indikator pencapaian atau IPK-nya, merancang konfigurasi VLAN dan menguji hasil konfigurasi VLAN. Apakah nanti ketika kalian sudah selesai mengkonfigurasi, diuji hasil konfigurasinya apakah bisa berjalan dengan baik ya, apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak, seperti itu. Ini untuk KD dan IPK-nya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya ya, setelah mempraktekkan, yang pertama itu peserta didik mampu merancang konfigurasi VLAN dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah merancang konfigurasi VLAN, peserta didik mampu menguji hasil. Oke ya, jadi ada dua aktivitas pada akhirnya yang diharapkan oleh kalian setelah mengikuti pelajaran ini ya, seperti itu. Ini untuk langkah-langkah pembelajarannya ya. Untuk langkah-langkah pembelajarannya yang pertama itu mengkonfigurasi VLAN ya, peserta didik mengkonfigurasi jaringan VLAN pada program Cisco Packet Tracer. Kemudian yang kedua membuat laporan dan yang ketiga mempresentasikannya, seperti itu ya. Oke, kemudian kita masuk ke tahap-tahap konfigurasi VLAN ya. Oke, ini di depan kalian ini ada 4 tahapan untuk mengkonfigurasi VLAN ya. Yang pertama, buatlah topologi VLAN ya. Buatlah topologi VLAN. Kemudian yang kedua, konfigurasikan menggunakan mode CLI ya. Kalian mengkonfigurasi pada mode CLI nya seperti apa ya. Oke, ini saya cepatkan aja karena pada tahapan ini kan kalian sudah kemarin ya, kalian sudah membuat topologinya ya.
kalian sudah membuat topologinya, kemudian memberikan alamat IP-nya untuk setiap PC client. Selanjutnya kalian akan mengkonfigurasinya. Nah ini ya, bagaimana mengkonfigurasi di switch-nya menggunakan mode CLI. Oke. Kita beralih ke switch-nya, tapi CLI enter. Kita ketika enable. Saya minta untuk konfigurasinya kalian catat ya. Jadi perintah-perintah yang dimasukkan pada CLI, saya minta kalian catat. Nantinya kalian juga akan melakukan konfigurasi pada topologi yang kalian sudah buat kemarin. Sudah? Siap ya? Oke, sebentar. Di sini sudah masuk ke konfigurasi di CLI-nya ya. Yang pertama tadi di dalam video ini kita mengkonfigurasi switch-nya ya, bagaimana mengaktifkan beberapa port di setiap switch ya, untuk kebutuhan beberapa klien yang berbeda atau berbeda tentunya VLAN-nya itu sendiri. Itu perintah-perintahnya sudah kalian catat? Sudah? Sebetulnya sama aja ya untuk perintahnya. Jadi yang perlu kalian catat itu dari perintah yang pertama, misalnya untuk membuka port di switch itu untuk port atau port interface 0/0 gitu ya, /0 gitu. Kemudian untuk yang lainnya pun sama seperti itu. Jadi ketika misalnya port 2 dibuka untuk VLAN ID 10 gitu ya. Sebentar. Nah, ya, untuk dibuka untuk VLAN ID 10 gitu ya. Nah, sama aja perintahnya. Tinggal ganti di CLI-nya ya, konfigurasi portnya diganti dengan VLAN 20 seperti itu, disesuaikan saja ya. Jadi intinya perintahnya sama aja, tinggal disesuaikan aja. Nah, port berapa di switch-nya yang mau kalian aktifkan, kemudian dibagi ke beberapa VLAN ID-nya seperti itu. Misalnya PC 0 itu di switch masuk ke port berapa, kemudian dimasukkan ke VLAN ID ke berapa. Kalau di sini kan 10 ya kan. PC 0, PC 1, PC 2 dengan alamat IP kelas A 10, 11, 12 itu masuk ke VLAN ID 10 seperti itu. Nah, dikonfigurasi di port di port switch-nya di mode CLI-nya tadi itu ya. PC 0 di port switch masuk ke berapa, masuknya ke port berapa, kemudian dibagi ke VLAN ID 10. Nah, kemudian sama juga dengan PC 3 masuknya ke VLAN ID 20 ya. Oke. Kita lihat hasilnya ya untuk pengecekannya. Oke. Ya, ini pengecekannya, mengirimkan pesan dari masih dalam satu VLAN ID ya, satu jaringan. Oke. Nah, bagaimana untuk berbeda jaringan ya dari atau berbeda VLAN ID-nya? Oke, di sini keterangannya masih violet. Oke, kalau misalnya masih violet berarti oke, sukses ya. Tadi bisa dilihat sukses ya. Nah, kenapa tadi ada terjadi violet? Nah, kalau misalnya kalian ketika mengkonfigurasi kemudian mengecekkan hasilnya ada masih statusnya violet, nah kalian cek lagi di konfigurasi CLI-nya apakah ada yang terlewat kah gitu kan. Misalnya kalian terlewat untuk mengkonfigurasi port 2 di switch karena tidak dimasukkan gitu kan, tapi yang port 3, port 4-nya itu sudah aktif. Kamu lupa aja tuh port 2 tuh diaktifkan gitu kan. Nah, itu bisa saja menghasilkan ketika dicek tuh violet statusnya gitu.
Atau bisa juga terjadi beberapa saat pilot kemudian tidak lama sukses. Nah, itu bisa terjadi karena perangkatnya belum aktif. Itu sering terjadi di Cisco gitu ya. Oke, sudah dicatat perintahnya semua? Oke, saya close untuk videonya. Ya, selanjutnya di sini ada contoh kasus. kasus lagi ya. Oke, jadi setiap pertemuan itu pasti ada contoh kasusnya karena kita sekarang ini ya, termasuk yang pertemuan kemarin itu menggunakan metode pembelajaran berbasis problem, PBL, problem based learning. Ya, sekedar informasi saja, PBL itu ya menampilkan masalahnya. Bagaimana kalian peserta didik mampu menyelesaikan masalah itu. Seperti itu. Ya, itu salingan aja. Oke, kita balik lagi ke contoh kasusnya. Seakan-akan contoh kasus itu serem banget gitu ya. Padahal enggak gitu kan, karena ya di metodenya itu PBL, problem, contoh kasus gitu ya. Bukan berarti kalian menangani sebuah kasus gitu kan, enggak. Oke, di sini ada contoh kasus konfigurasi pilan. Konfigurasi switch yang pertama ya, kalian mengkonfigurasi switchnya seperti yang tadi tayangan video juga menampilkan bahwa kalian setelah membuat topologinya, kemudian memberikan alamat IP-nya. Di sini bisa juga kalian mengkonfigurasi switchnya dulu atau memberikan alamat IP-nya dulu, itu terserah ya. Tapi kita akan coba mengkonfigurasikan dulu sebelum kita memberikan alamat IP. Jadi setelah dikonfigurasi switchnya selesai, kita berikan alamat IP-nya ke setiap PC itu dengan DHCP. Nah, bedanya IP DHCP dengan statik itu, kalau statik itu kalian manual. Jadi ngisinya, masukkan alamat IP-nya secara manual. Ya. Tapi bebas kalian mau pakai mau pakai alamat IP berapa aja itu bebas gitu. Beda dengan DHCP. Kalau DHCP otomatis sudah ditentukan dari sistemnya. Sudah ada gitu ya. Kemudian setting alamat IP address, berikan IP address ke masing-masing PC. Kemudian yang ketiga itu pengecekan PC, cek dari satu pilan dengan antar pilan menggunakan perintah ping, atau tadi di simulasinya mengirimkan pesan dari setiap PC klien seperti itu. Oke, sudah dibagi kelompok? Sudah ya, minggu kemarin sudah ya? Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oh, berarti tadi pertama masuk kalian udah otomatis duduk sesuai kelompoknya ya? Oke, inisiatif yang sangat bagus. Berarti kalian sudah siap untuk belajar pada pertemuan hari ini. Ya. Terima kasih. Kita sudah ya, kelompok sudah sesuai dengan tempat duduknya masing-masing. Kemudian dibuka laptopnya. Dibuka juga program Cisco-nya. Sudah? Oh ya, untuk yang kemarin kalian tinggal buka aja ya, kan sudah buat topologinya kan? Oke, dibuka, topologinya dibuka, berarti kalian hari ini tinggal mengkonfigurasinya. Jangan lupa setelah selesai mengkonfigurasi, kalian buat laporannya dalam bentuk PowerPoint ya, atau nggak apa-apa lah, tampilkan saja dalam di Cisco-nya gitu ya. Kemudian kalian jelaskan bagaimana konfigurasinya, seperti itu ya, paham ya? Oke, silakan dibuka. Penilaian individu, ada penilaian kelompok, seperti itu. Oke, sambil mengerjakan langsung dikonfigurasi ya. Oke, ini LKPD-nya kelompok 1. Oke, ini kelompok 1, kelompok 3. Oke, sama-sama kelompok 4, sorry, ini kelompok 2 ya. Oke, ini kelompok 2. Sambil mengkonfigurasi, sambil kalian mengerjakan soal yang ada di LKPD.
Kalau yang apa namanya, ada yang lupa-lupa, ada yang belum paham, maksudnya untuk konfigurasinya, perintah di CLI-nya kalian boleh cari di internet gitu ya, sebagai referensi kalian. Ya. Gimana? Tadinya gimana? Tadinya lurus. Tadinya lurus. Apa-apa begini. Ya nggak apa-apa begini. Yang penting kan kalian tinggal konfigurasi aja kan. Iya Pak. Yang penting nggak berbeda tuh sama yang kemarin dibuatnya. Kemarin masih kayak gini kan, sama kan? Iya. Masih satu router, masih satu switch kan? Ya, ada 3, masing-masing ada 3 klien kan? Iya. Ya udah seperti itu. Jangan aneh dong, Magdalena. Kaget Pak. Kan mungkin Martin nih kemarin sempat ganti, sempat dirubah-rubah ininya. Tapi kan apa namanya, secara keseluruhan tidak kan, sama aja spesifikasinya. Oke, untuk waktu pengerjaan saya, karena ini tinggal mengkonfigurasi, saya rasa tidak terlalu sulit ya. 10 menit. Oke, 10 menit ya. Kemudian disiapkan laporannya untuk dipresentasikan ke depan. LKPD-nya jangan lupa dikerjakan. Saya dengar tadi udah ada yang sukses, udah ada yang selesai. Magdalena, suara-suaranya kayak Magdalena tadi. Coba saya pengen lihat. Oh, masih dalam satu pilar. Coba. Kalau dalam satu bulan kita sukses. Oke. Tapi kalau misalnya kita dari bulan ini kita angkat titik C, sukses. Oke, bisa. Itu sukses itu. Tinggi itu sukses, Sukses. Oke, berarti udah pada lancar nih konfigurasinya. Oke, sudah? Oke, good. Sekarang saya minta satu kelompok untuk maju mempresentasikan. Sudah dibuat laporannya? Oke, sudah. Kelompok, saya nggak mau nunjuk deh. Kalian yang mau bersedia siapa? Yang udah pede nih. Oh, kelompok 3, oke. Berarti Magdalena udah pede banget ya. Oke, Magdalena, sebentar. Ini. Ini bisa? Kamu bisa? Oke. Kelompok 2 selesai? Oke. Kelompok 4 sudah? Hasilnya gimana? Kelompok 4? Kelompok 4 reject. Gimana hasilnya? Oke. Ayo silakan maju. Dibawa itunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Ari yang telah memberikan waktunya kepada kami untuk presentasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi VLAN. Sebelum kita melakukan konfigurasi, kita harus membuat topologi VLAN terlebih dahulu tentunya dan menyambungkan visi-visi yang ada.
Dan setelah membuat topologi VLAN, kita membuat konfigurasi di switch dan kita akan mengkonfigurasi di CLI. Pertama kita tulis interface. Pertama kita enter dulu ya. Nah selanjutnya ada kata link 5 change. Selanjutnya kita ketik interface space Ethernet 0 atau 1. Kalian di situ pasti sudah kan? Ya. Selanjutnya kalian tinggal ganti nomornya aja. Yang kedua 0 atau 2, yang ketiga 0 atau 3 dan seterusnya. Selanjutnya kita divisi 0. Sebelumnya kan kita tulis manual dulu. Selanjutnya kita ketik di IP4 address. Ketiknya 192.168.10.4. Subnet maxnya 255.255.255.0. Default gateway-nya 192.168.10.1. Kita di sini menggunakan DHCP server otomatis. Jadi bisa dicek di PC selanjutnya kita sudah otomatis, tidak perlu manual. Kita cek di PC lainnya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini sudah otomatis, kita tidak perlu repot-repot lagi manual. Kalian sudah paham? Di yang IP kelas C-nya, Bang. Nah, di sini juga kita menggunakan DHCP server yang otomatis, nggak statik. Jadi biar kita langsung nggak ribet-ribet. Bisa kalian lihat di IP4 address-nya kita menggunakan 192.168.20.4. Subnet maksudnya 255.255.255.0. Default gateway-nya 192.168.20.1. Di PC selanjutnya pun kita sama saja menggunakan DHCP server. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, lanjut silakan. Nama saya Isyhaq dari kelompok 4. Izin bertanya. Di sana kan ada 2 VLAN. Ini di sana 2 VLAN. Kalau visi 2 dan visi 5 kita ganti membuat visi 30, apakah bisa? Azik, izin menjawab. Oke, Ya silakan. bisa. Berarti harus dikonfigurasi lagi pada mode CLI-nya dan kita tambahkan VLAN 30-nya. Oke, jadi berarti tadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya kita bagi lagi nih, ya kan? Tadi karena di depan ini udah ada VLAN 10 dan VLAN 20. Dengan kondisi klien yang seperti ini, kita mau menambahkan VLAN ID-nya. Maksudnya itu kan tadi menjadi VLAN 30, ya. Nah terus tadi jawabannya kan bisa jawabnya, ya. Berarti tinggal dikonfigurasi lagi di CLI-nya, kita buat lagi satu VLAN lagi yaitu VLAN 30 seperti itu. Oke, kasih tepuk tangan. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Saya Sinta dari kelompok 2 izin bertanya. Apa fungsi dari CLI? Sebelum saya menjawab, saya ada kata-kata untuk kalian. Oke, silakan. Ada Kingkong lagi makan terasi. Jangan bengong, ayo simak presentasi kita dong. Ini ngomong ya, simak nih baik-baik. Oke, tadi jawab pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaan dari Cynthia Zahra. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih kepanjangan CLI itu apa? Ya, jadi CLI itu kepanjangan Command Line Interface. Nah, bagus. Kasih tepuk tangan buat Raji. Jadi CLI adalah Command Line Interface yang sering dipakai dalam bahasa pemrograman atau dunia software. CLI biasa digunakan untuk memberi perintah teks atau mengatur beberapa sistem otomatis di komputer. oke, sudah paham ya? Dari siapa? Cynthia Zahra. Oke, kasih tepuk tangan dong. Sudah? Ini udah presentasinya? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah silakan ditutup.
Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Sekian dari kami, ayo semua tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 ya. Saya harap yang lain bisa termotivasi untuk maju ke depannya pada pertemuan selanjutnya. Kalau misalnya kalian maju untuk diminta untuk mempresentasikan, jadi jangan ada yang malu, beda aja udah yang maju, tapi juga harus ditanggung jawab ya, maksudnya dijelaskan apa yang mau kalian presentasikan. Oke, jadi kita sudah membahas dan tadi juga ada satu kelompok yang sudah maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya, hasil konfigurasinya. Dan tadi hasilnya bagaimana? Hasil konfigurasinya? Sukses. Oke, hasilnya sukses. Berarti semuanya gimana kelompok yang lain? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4 hasilnya gimana? Sukses. Berarti sudah dipahami bagaimana konfigurasinya, ya. Bagaimana konfigurasi switch-nya, ya. LKPD-nya sudah dikerjakan? Sudah. Oke. Dikumpulkan LKPD-nya. Oke. Ya, saya tambahkan untuk kesimpulan. Terima kasih. Jadi VLAN yang kita buat dengan menggunakan satu switch di sini bertujuan untuk memisahkan koneksi data dalam satu jaringan. Nah, biasanya jika kita membuat jaringan dengan satu switch dan satu network, maka semua user atau klien dalam jaringan tersebut akan terkoneksi. Nah, tetapi dengan adanya VLAN kita bisa buat batas-batas koneksi tersebut, gitu ya. Jadi kita bisa mengendalikan bagaimana jaringan yang kita buat itu. Seperti itu. Sudah dibuka Google Form-nya. Oke. Kalau sudah silahkan kerjakan. Saya kasih waktu 5 menit lagi. Saya karena kan jawabannya sudah barusan dipelajari ya kan materinya. Oke. Sudah 13 responden atau 13 jawaban yang sudah masuk. 3 lagi. Oke, 3 orang lagi ya. Sudah dirapikan tempat duduknya, mejanya. Jangan ada sampah yang tertinggal. Oke, kalau sudah ketua kelas Prof. Saidi ditutup. Duduk siap, gerak. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum.